Ciri lainnya orang yang kurang matang itu adalah pendengar yang jelek. Jadi tidak tahan dengar orang tuh, pengen motong aja, pengen menyela, tidak sabar untuk mendengar penjelasan orang lain. Pokoknya pendengar yang jelek, ciri khasnya itu kalaupun orang bicara dia tidak fokus, sibuk sana sini matanya tuh, seakan tidak mau nerima penjelasan orang, meremehkan penjelasan orang, dan bila ada kesempatan cepat motong. Lalu bicaranya juga lebih banyak. Suka sekali interupsi, tidak betah kalau mendengar tuh. Jadi nanti kalau ada orang bicara tuh, dia tuh akan memperlihatkan ketidakbetahan. Lihat sana, nggak ada fokus menyimak. Orang yang dewasa matang disimak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada yang bicara beliau menyimak. Kalau lucu beliau ikut senyum. Kalau menyedihkan beliau ikut prihatin. Kalau sesuatu yang mengagumkan beliau Masya Allah. Tapi orang yang kurang matang, orang ngebodor, garing bodohnya, begitulah. Dia tidak mau ikut ketawa. Kalau orang bicara yang menajubkan, biasa aja, itu mah cetek, begitulah. Jadi tidak ada apresiasi, tidak ada penghargaan terhadap orang. Itu ciri orang yang tidak matang dewasa, kedewasaannya. Dan komennya tuh selalu negatif. Wah, itu sepak bola hebat. Biasa lah itu. Dari dulu juga. Kalau nggak kesana ya kesini. Gitu. Kalau berita sesuatu, dia akan cari negatifnya untuk menunjukkan dirinya tuh paling tahu, paling paham, paling menguasai, ingin tampil terus kalau bicara tuh. Lalu apalagi ciri lainnya adalah agresif kalau menyerang orang tuh. Jadi kalau sudah tidak suka tuh dia agresif sekali. Tadi menyalahkan, nah lebih buruk lagi dia akan terus selain menyalahkan itu berusaha merusak reputasi orang. Kalau dia sudah tidak suka, dia akan cari jalan untuk menjatuhkan orang tersebut. Tidak tahan orang lain dipuji, itu tidak tahan. Dia akan terus agresif saja. Kelihatan itu ya, orang yang kurang matang tuh kepuasannya adalah melihat orang lain menderita. Apalagi ciri lainnya adalah suka melebih-lebihkan. Jadi segala sesuatu tuh sulit dipegang karena cerita sesuatu tuh cenderung didramatisir atau sebaliknya dikecil-kecilkan kalau dia nggak suka. Jadi kalau ada apa-apa tuh, wah, perih sekali hati saya tuh. Dia bicaranya tuh, wah, didramatisir. Padahal dia cuma bersin aja. Tapi dia menganggap menghina, meludahi. Jadi jadi nggak bisa dipegang orang yang seperti ini karena kecenderungannya juga suka bohong. Nggak bisa dipegang aja omongannya tuh. Dia suka beda tuh ya, di depan dengan di belakang. Misalkan dia tidak suka, tapi dia mengatakan gimana ini, iya saya suka, tapi di belakang beda lagi dia ngomongnya. Rapat, di rapat itu ya setuju, di belakang sebetulnya saya nggak setuju tuh, cuman saya lagi enek aja banyak omong, nggak bisa dipegang ya. Ada orang yang memang bicara tuh kalau ada kepentingannya aja sampai dia rela berbohong. Padahal gini ya teman-teman sekalian, kalau di keluarga, dalam berumah tangga atau di dalam rapat, kita bisa mengemukakan pendapat kita tanpa harus benci walaupun beda pendapat.
sebetulnya saya punya pendapat seperti ini. Jangan sampai di depan, oh iya itu bagus, tapi hati kita enggak suka, dan di belakang ngomong ke yang lain. Ini munafik, tidak boleh. Saya punya pendapat seperti ini, tapi kalau hasil rapat diputuskan satu pendapat sama, dan itu walaupun kita tidak sependapat karena hasil rapat seperti itu, ya udah, kita sudah selesai urusannya. Kita kemukakan pendapat kita, tapi sudah disepakati, ya sudah, kita nggak usah ngomong di belakang. Tapi kalau yang tidak dewasa, beda tuh, di depan dengan di belakang ini. Ini nggak bisa dipegang seperti ini, membuat kita nggak nyaman. Jadi nggak tahu nih yang sebenarnya tuh apa. Kalau tidak suka ya bicara saja, sebetulnya saya tidak suka. Itu perasaan saya. Tetapi karena memang harus memilih ini, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau ingin tahu perasaan saya, memang saya tidak menyukai yang ini. Namun tidak apa-apa kalau pilihan itu, ini hanya masalah warna, beres. Tapi jangan sampai ini kursinya hijau atau merah. Hijau lah, hati tuh nggak sama. Ya udahlah, bagus gitu. Tapi neknya panjang lebar. Bisa dipahami tidak nih? Kita memang tidak akan selamanya pendapat kita diterima, tetapi kita berani mengemukakan pendapat tanpa emosional dan berani untuk menerima pendapat orang lain, itu enak. Setuju, tidak setuju, gak apa-apa kalau pendapat ya. Jangan sampai mulut setuju padahal hatinya tidak, lalu ngedumel terus dan tidak ada akhirnya itu ngedumelnya tuh. Pernah ketemu nggak dengan yang seperti ini, yang suka ngedumel aja? Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Jelas suaranya tidak? Jelas suara sendiri. Dan orang yang kurang dewasa tuh cirinya kalau bicara tuh ya cari sisi negatifnya aja. Dikasih makanan ini, sayang ya, nasi uduk sekarang mah kayak zaman dulu. Lihat aja kerupuknya cuman sedikit. Dulu mah banyak dan gede-gede. Dikasih kerupuk yang gede, ini mah kurang mateng. Sambal, nah sambal yang gini tuh kurang banyak gitu. Dikasih banyak, kurang pedas. Yang enak ketaplokin aja ke wajahnya. Karena jelek aja semua tuh. Pas keluar, mendung nih. Kacau cuaca sekarang, nggak ada yang benar. Kalau mendung begini tuh, baju nggak ada yang kering. Tahu nggak akibatnya baju nggak kering? Bau becepok. Tahu bau becepok nggak enak. Nanti ke kantor pada bau asem semuanya. Padahal baru lihat mendung, ceritanya kemana-mana. Lihat jalan macet, kacau nih sekarang. Apalagi perempatan itu, itu paling horor sedunia. Merahnya seumur hidup, hijaunya sekejap mata. Udah semuanya bohong ya enggak? Kacau lah, kacau. Dunia ini udah kacau, nggak ada yang benar di dunia ini. Karena pikirannya nggak benar, jadi nggak ada yang benar. Nonton TV, bibir tebal nyanyi lagi, ngaca dong. Padahal kalau ngaca dia tebelan dia. Ada orang yang kalau komentar tuh negatif aja, apapun. Nggak ada bagusnya aja dunia ini. Kenapa begitu? Karena memang pikirannya negatif. Jadi tidak bisa lihat. Masih ingat cerita itu yang nanya ke seorang ulama, Syekh, tetangga saya nih ada orang, dia rajin ke masjid sih, tapi Syekh pelit, gede ambek, pemarah. Tapi yang satunya lagi tuh tetangga, emang dia baik sih, suka senyum, cuma jarang sholat, jarang ke masjid. Menurut saya gimana tuh Syekh? Orang-orang kayak gitu. Kata Syekh ini, menurut saya sih yang ke masjid tapi masih agak pelit, mudah-mudahan dengan rajinnya ke masjid
beliau akan jadi dermawan juga dan pemaaf. Nah itu saya tuh yang jarang sholat gimana? Mudah-mudahan dengan beliau akhlaknya suka baik ke tetangga, dermawan, besok lusa jadi ahli sholat juga. Lalu yang jelek yang mana dong kalau gitu saya? Yang jelek itu kita sibuk mikirin kejelekan orang. Ini syekhnya bijaksana, kalau saya sih mau ngomongnya kamu gitu.